Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Kembali lagi bersama channel Marturia Bukit Kasih Irian Permai, wilayah Bitung 13, melalui program Renungan Firman Tuhan berdasarkan MTPJ Gereja Masehi Injili di Minahasa. Untuk renungan di Minggu Sengsara yang kedua, tanggal 25 Februari hingga 2 Maret tahun 2024 ini, dengan bacaan Markus pasal 8 ayat 31 hingga pasal 9 ayat yang pertama. Sebelumnya mari kita memohon tuntunan Roh Kudus, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, ketika di saat ini kembali kami diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan, belajar lagi firman-Mu Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Permohon kami oleh tuntunan urapan Roh-Mu yang kudus, kami beroleh hikmat, pengertian dan pemahaman, sehingga boleh melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan, terlebih dalam penghayatan di minggu-minggu sengsara. Maka berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan, sekali lagi bacaan perenungan kita dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga pasal 9 ayat yang pertama. Dan saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Saya bacakan buat saudara-saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan Pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan, tema perenungan kita di saat ini yaitu menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan, bukan kelemahan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menjadi orang Kristen bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang mudah atau gampang. Bukan berarti ketika di kartu tanda penduduk kita atau KTP kita tertera keterangan beragama Kristen, maka sejatinya kita adalah orang Kristen. Belum tentu, saudara-saudara. Atau ketika kita memakai kalung salib dan menggantung lukisan-lukisan tema Kristen di rumah kita, dan otomatis kita menjadi orang Kristen yang sejati. Belum tentu, saudara-saudara. Atau mungkin ada yang mengira asalkan
rajin beribadah ke gereja, maka otomatis menjadi orang Kristen yang tidak. Dan juga tentu benar, saudara. Ada begitu banyak orang yang mengekspresikan kekristenannya, baik secara ritual atau seremonial, itu rajin dalam ibadah dan berbagai perayaan. Ada yang secara verbal, yaitu dengan mengucapkan kata-kata rohani belaka. Ada juga yang mengekspresikan kekristenan dengan cara ornamental, itu mengenakan hiasan-hiasan bertema kekristenan, namun belum tentu menjadi orang Kristen sepenuhnya. Kita ingat ucapan Yesus misalnya dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Juga dalam Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menjadi orang Kristen tentu pengertian yang paling mendalam. Itu berarti menjadi pengikut Yesus Kristus. Bayangan dan impian apa yang ada di benak pikiran kita ketika menjadi pengikut Kristus? Banyak yang membayangkan tentang suatu keadaan yang nyaman dan tentram, terberkati dalam segala hal, khususnya tentang materi. Ada yang membayangkan bebas dari segala sakit penyakit, mengalami kejayaan secara jasmani dan duniawi. Memiliki gambaran dan pikiran seperti ini mungkin tidak salah, karena berangkat dari keyakinan bahwa Tuhan Yesus Maha Kasih, sumber segala berkat, dan tak ada yang mustahil baginya. Namun mari kita pikir baik-baik, saudaraku, kalau tujuan orang Kristen hanyalah sebatas penikmatan kesenangan duniawi, maka sia-sialah penderitaan dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Sejatinya Tuhan Yesus tak perlu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Gambaran tentang kejayaan secara duniawi ini juga yang dimiliki dalam benak pikiran para murid termasuk Petrus. Karena itu ketika Yesus memberitahukan tujuan dari kedatangannya ke dalam dunia, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Apa kata Petrus? Apa kata Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, dari perkataan Yesus ini dapat kita belajar bahwa target dan tujuan dari iblis atau kuasa jahat adalah mengaburkan arti dan tujuan yang sesungguhnya tentang mengikuti Yesus. Sehingga mungkin kita merasa sedang mengikuti Yesus, tapi sebenarnya yang sedang kita ikuti adalah keinginan hati dan pikiran-pikiran manusiawi kita untuk dipuaskan dengan materi dan keinginan duniawi lain. Bahwa Yesus bisa memenuhi akan semua keinginan dan kenikmatan itu. Kalau begitu bukan Yesus yang kita ikuti, melainkan hawa nafsu manusia. Karena itu saudaraku, melalui bacaan ini Tuhan Yesus Kristus memberi syarat-syarat untuk mengikuti dia. Kata Yesus, firman-Nya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti menanggalkan segala keinginan dan kepentingan pribadi kita, menolak setiap godaan dan keinginan secara manusiawi, dan menempatkan keinginan dan kepentingan Kristus di atas segala hal. Memikul salib artinya bukan memikul salib Kristus, tetapi memikul salib kita masing-masing. Itu panggilan untuk siap berkorban, siap menderita. Pikul salib bukan perkara yang enak dan nyaman, melainkan dalam situasi yang penuh beban, yang sungguh berat untuk dipikul. Pada waktu itu menjadi pengikut Kristus kebanyakan berada dalam bahaya. Di waktu itu nyawa adalah taruhannya. Karena itu Yesus berkata, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Saudara, mengikuti Yesus bukan berarti berjalan di jalan yang mudah dan gampang, namun berjalan dengan menyangkal diri sambil hidup sakit. Kita tahu jalan ini tidak mudah, dan karena itu mungkin banyak orang yang mundur pada akhirnya. Kita coba mencari model jalan yang lain, sehingga menyangkal kebenaran tentang Injil yang dibawa oleh Yesus dengan cara memberitakan Yesus yang berbeda dari yang diberitakan oleh Injil. Nah, itu firman Tuhan berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti juga berjalan di belakang Yesus. Dan ia menjadi teladan kita di depan. Sekalipun jalan ini tidak mudah, namun kita percaya bahwa ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Semoga saat ini dalam penghayatan minggu-minggu sengsara, kita semakin taat dan setia, serta tabah dan sabar, siap menyangkal diri dan siap pikul salib, dan Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang telah mengaruniakan kepada kami sebuah keteladanan yang luar biasa. Engkau yang rela berkorban, menderita. Engkau yang memikul salib dalam rangka memberi keampunan dan keselamatan bagi kami semua. Dan sebagai pengikut Kristus, tolonglah kami Tuhan untuk dimampukan menyangkal diri, siap pikul salib, dan mengikuti Yesus dengan taat dan setia. Berkati gereja-Mu sehingga dimampukan dalam rangka menjalani segenap kehidupan dalam tugas tanggung jawab untuk bersaksi, untuk bersekutu, dan untuk melayani dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan